Sobat Sandra Copywood masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview Monster Thrills. Dari mana ini saya dapatnya? Kemarin yang ada di Treasure Cafe. Buat kalian yang penasaran dengan videonya, silahkan kalian tonton video saya di channel saya ya. Ada banyak sekali channel Treasure Cafe ya. Kita akan rank up terus bahas-bahas untuk monsternya ya. Dia termasuk bagus apa tidak ya, ini kita lihat. Entah dia termasuk tanker, supporter, controller, debuff ataupun buff ya. Dan juga attacker saya juga belum tahu, kita lihat saja ya. Kita rank up sampai level maksimal, dia dapat apa? Oh ya, buat kemarin yang ada tanya, Bang, monster telur yang ada bintangnya 3 itu apa? Ya maksudnya bisa dilevelkan langsung 130 tanpa rank up di laboratorium. Ya itulah menurut saya ya. Nah, untuk skill-skillnya yang biasa tak pakai ya seperti ini, yang sering sekali dipakai sama pemain Monster Legend ya, yang ada bintang-bintangnya seperti ini ya. Buat kalian yang mau dicontoh silahkan. High Pitch Scream, stamina 46, kodenya 3. Claw of Dooms, stamina 36, kodenya 1. Scream with Me, stamina 34, kodenya 1. No Escape, stamina 40, kodenya 2. Bang, monsternya ini termasuk apa? Dia adalah attacker ya. Attacker yang berelemen kegelapan. Nah, ini. Dan juga bisa mengandalkan trade-nya dari area dot ke True Vision dan bisa memberikan Hellfire dan Bleeding. Nah, seperti itu. Ini bagus kalau untuk trade, saya lihat sekilas ini trade-nya bagus. Kalau untuk skill nggak tahu, kita lihat ya. Nah, kalau untuk galaktik ini, kalian tanyanya galaktik itu sudah berapa lama, Bang? Lama sekali. Kalau 3 tahun setahu saya ya berjalan ya. Untuk era galaktik itu sekitar 3 tahunan mungkin, 3 tahun setengah mungkin ya. Pokoknya sudah lama. Makanya untuk speed atau kecepatan ya, dia hanya memiliki 11.500 untuk level 130. Kalau untuk level 100 itu sudah pasti di bawah 10.000 ya. Hanya memiliki satu elemen, yaitu elemen kegelapan saja. Maka dari itu dia attacker, maka dia akan lemah terhadap monster musuh yang memiliki elemen light, dimana elemen light itu lebih kuat daripada elemen kegelapan ya. Jadi untuk perputaran elemen sebisa mungkin tahu juga, karena itu juga kepakai di event-event bagus. Contoh apa, Bang? Bounty Hunt ya. Evolving Trade. Trade yang pertama, teman-teman yang udah pro player itu seringnya bilangnya ya, R0, rank 0, Bang. Kalau untuk player yang sesama kayak kita ya, kita masih belajar ya, kita bilangnya level 100 saja ya. Level 100 itu dia mendapatkan Abomination, dimana Abomination ini bagus. Dia bisa kebal dari Corruption dan juga Possession, ataupun Mega Possession ataupun Mega Corruption. Dan juga kebal dari Torture yang bernamakan Nightmare dan juga Bleeding. Nah, ini bagus sekali, karena possession itu sangat fatal kalau terkena ke attacker kita ya. Kenapa bisa fatal, Bang? Ya satu-satunya controller yang bisa membalikan keadaan itu ya possession sama corruption ya, bisa dibilang seperti itu. Kalau untuk trade kedua, area .g ataupun .g area, ini R1 sampai R2 ya. Level 110 sampai 126. Dia mendapatkan dodge area, dimana .g area ini dia akan menyetak 2 kali. Maksudnya setak itu apa? Jika monster musuh ada yang menggunakan skill multiple enemies, contohnya apa, Bang? Contohnya ini, multiple enemies ya, multiple enemies. Dia bisa kebal dari skill seperti itu dalam 2 kali pukulan. Nah, jadi dia kalau dipukul 2 kali dengan skill multiple enemies, dia bisa kebal. Nggak ada kerusakan yang masuk, nggak ada efek minus yang masuk sama sekali. Entah efek debuff, efek kontrol, ataupun efek tortur, nggak ada yang masuk ya. Jadi dia bisa nyetak 2 kali, setelah itu dia akan terkena tetap saja kalau multiple enemies. Kalau one enemy tetap langsung masuk, nggak bisa kebal sama sekali. Dot area ini lumayan merepotkan ya, lumayan bagus. Skill ke-1 udah bagus, skill kedua lebih bagus ya, lebih bagus. Karena area ini bisa kalian bilang untuk trade seperti ini itu termasuk best trade ya. .g area
Pierce, Megaton, dan juga apa yang satu, kebal dari tortur. Empat raid itu udah bisa dibilang overpower ya. Dot ke area bagus ya, seperti ini bisa ngecas lagi untuk setaknya, bisa dicas lagi yang 2 giliran itu kalau si Krilis ini dapat giliran lagi. Nah itu, nah, kalian coba lah kalau kalian paham ya, gampang kok. Nah kalau untuk R3 rank 130 sampai level max, dia mendapatkan kebal dari tortur. Nah ini dia di dalam trade-nya memiliki 2 trade best trade di era sekarang. Saya buat video ini pada bulan 1 2025 ya. Sekarang era viral season 4 ya. Ini termasuk trade yang bagus untuk trade kedua dan ketiganya. Untuk ya belum tahu kebal dari tortur itu, dia akan kebal dari semua efek tortur. Contohnya apa bang? Contohnya ini: Burning, Ignite, Poison, Bleeding, Nightmare, Quicksand, Drowned, Sunburn, dan juga Shock Nanovarius. Termasuk juga Repentance dan Curse. Nah itu termasuk juga dia kebal ya, mantap sekali. Trade 1-2 ini memang masih the best, jadi nggak usah takut kalau si Krilis ini nanti cepat mati ya. Nggak mungkin cepat mati karena dia punya trade seperti itu dan juga kebal dari tortur. Kalau bisa dibilang untuk trade-nya ini ya, kalau dikasih nilai 1 sampai 10 saya bilang 10. Memang mantap, combo tortur sama dot ke area itu bagus sekali ya. Jadi itu melindungi Krilis sendiri. Nah, kalau untuk skill-skillnya kita akan bahas di Dengwon ya. Sekalian diuji coba untuk pengertian dari Bleeding, Hellfire, pokoknya efek-efek fungsinya, efek negatif entah efek positif yang dimiliki oleh Krilis ya. Kita langsung ke bawah, special skill. Ini saat Krilis menggunakan special skill, maka dia akan mendapatkan Pierce. Hanya bisa digunakan untuk special skill ataupun ultimate. Kalau special skillnya nggak nyala, maka Pierce-nya nggak bisa ya, dia nggak punya Pierce ya. Nah gitu. Yang pertama untuk special skill, dia memberikan efek Pierce untuk diri sendiri. Setelah digunakan maka Pierce-nya akan hilang ya. Jadi gini, dia memberikan efek Pierce untuk diri sendiri dan memberikan kerusakan urutan ketiga ya. Urutan ketiga berelemen kegelapan untuk semua musuh. Kok bisa tahu urutan kerusakannya bang? Ya karena urutan kerusakan itu ada 5. Ini tak urut dari yang terkecil: low, moderate, heavy, massive, dan insane. Nah heavy termasuk ketiga, bisa dibilang sedang, nggak kecil nggak besar, lumayan ya. Jadi bagus karena nanti ada penambahan rune ya, rune penambahan kerusakan ya. Jadi nanti bisa dibilang sakit ya untuk semua musuh, dan juga semua musuhnya akan diberikan efek tortur berupa Hellfire. Setelah itu Pierce-nya akan dihapus ya. Tadi saya bilang Pierce-nya memang untuk dirinya sendiri waktu pakai special skill ya. Itu kalau untuk tulisan 3 giliran ini bohong. Yang belum tahu Hellfire ini, dia menurunkan ataupun bisa dibilang dia memberikan kerusakan ya. Kerusakannya itu lumayan besar, 10% berelemen kegelapan ya. Berelemen kegelapan, dimana Hellfire ini bisa dibilang high tortur juga ya, tortur yang bagus ya. Jadi monster musuh akan terkena 10% berelemen kegelapan ya, dari total darahnya 10% berelemen kegelapan ya. Nah, setiap giliran selama 1 giliran ya. Memang cuma 1 giliran berarti ya, bukan setiap giliran, memang hanya untuk 1 giliran. Hanya saja kalau monster musuhnya lemah terhadap elemen kegelapan. Contohnya apa bang elemen musuh yang lemah terhadap elemen kegelapan? Contohnya adalah elemen tanah. Elemen tanah akan lemah terhadap elemen kegelapan ya. Jadi untuk kerusakannya bukan 10% lagi Hellfire, jadi 25% jika monsternya elemen tanah ya. Dan Hellfire ini kenapa dia termasuk high tortur, tortur yang bagus? Dia memiliki pasif ya. Ini ada pasifnya, kalian bisa baca. Nah, pasifnya adalah dia menghilangkan 25% presisi ataupun akurasi musuh ataupun penglihatan musuh ya.
Jadi kita punya peluang 25% waktu dipukul musuh bisa meleset. Nah, itu Hellfire. Hanya saja Hellfire ini bisa pasifnya bisa aktif 2 kali. Contohnya, yang pertama terkena efek Hellfire itu dalam satu giliran musuhnya kehilangan presisi 25%. Dan di giliran selanjutnya monster musuhnya terkena blind. Ya, itu yang belum tahu blind itu 50% akurasi hilang. Jadi kita punya peluang 50% dipukul musuh bisa meleset. Ya bagus kalau untuk efek tortur yang karena torturnya bertipe high dan juga kerusakannya juga lumayan besar, jadi masih bagus juga. Hanya saja ini gimana ya? Yes, pokoknya bagus lah ya, karena dia punya pierce. Jadi kalau musuhnya punya seperti evasion, mirror, seal, tahun, mega tahun, area god, dia nggak peduli. Dia mau aktifkan ultimate kemanapun ya tetap terkena ke musuh, nggak mungkin bisa diakalin. Kalau evasion kan seharusnya nggak bisa dipukul, space time nggak bisa dipukul ya kan. Shield harus mukul shieldnya dulu baru kehilangan darah. Dia nggak peduli kalau ada pierce, karena pierce ini termasuk trade yang bagus juga kalau memang ada di trade ya, karena itu hanya sementara ya, pierce-nya hanya untuk ultimate, jadi ya untuk ultimate doang. Kalau ditaruh di trade sini ya mungkin ini jadiin the best monster, cuman ini bukan best monster karena nggak punya pierce juga kan ya. Bisa kalian lihat pierce-nya hanya di special skill. Bang, untuk monster yang pierce asli untuk trade ada nggak? Ada dong, banyak ya, banyak. Ada era Doomsday itu ada Elvera, era Doomsday ada juga lagi Ceruk Cupid, era Blossom ada Serpente, ada lagi Hansetil, era Historia yang masih baru, Charm Constrictor, era Feral yang terbaru juga itu lebih bagus sekali. Bahkan sekarang Hansetil itu masih terpakai di bounty sama Charm Constrictor juga ya, karena memiliki hater, punya hater plus punya pierce. Mantap itu, iya asli combo yang mengkolorkan bang ya. Nah, kita akan bahas untuk reliknya. Yang bagus untuk relik si Krills ini apa bang? Nah, ini ada dua dua apa bilangnya, dua relik ya. Yang pertama reliknya tak sarankan memakai Elvira Swords ya. Nah, yang kedua tak sarankan memakai Torvax Emas. Nah, kenapa bang kok disarankan pakai dua itu? Jika Krills memakai skill 1 dan juga skill 2, nah ini ya, jika Krills memakai skill 1 dan 2 dan setelah memberikan kerusakan dengan skill 1 dan 2 karena multiple enemies ya, maka saya bilang skill 1 dan 2 ini skill 3, 1 dan 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 1 sama 3. Jika Krills memberikan kerusakan ke semua musuh ya, dan semua musuhnya darahnya di atas 50%, maka reliknya akan aktif ya. Aktifnya apa? Dia memberikan efek tortur tambahan untuk semua monster yang darahnya di atas 50% ya. Torturnya apa? Torturnya adalah repetance dan juga curse, karena dua relik ya masing-masing. Jadi tak sarankan pakai relik itu. Kenapa tak sarankan pakai relik itu? Karena memang bagus, bisa memberikan tortur tambahan, itu memang spesialisnya attacker, dan juga ya, dan juga itu termasuk relik yang bisa di craft. Jadi semua pemain Monster Legend bisa dapat itu ya, nggak susah ngedapetinnya ya. Jadi bisa tinggal di craft di reliquary. Kalau buat kalian yang belum paham cara ngecraftnya, kalian tulis di bawah nanti ataupun kalian join live saja, yang paling gampang itu nanti ada contohnya ya. Jadi nanti tak contohin biar gampang ya. Saya setiap hari live habis maghrib. Nah, untuk reliknya tak jelaskan seperti itu aja. Untuk torturnya itu bisa dipakai 2 kali ya. 2 kali. Maksudnya apa? Curse dan repetance itu bisa aktif 2 kali ya. Tuh. Setelah 2 kali maka tidak bisa aktif karena memang maksimalnya 2 kali dari reliknya. Kalau untuk talent ya, talent ini dia setelah level 130 mendapatkan talent, yaitu berupa setelah dia dipukul oleh musuh dengan skill, jika darahnya Krills ini di bawah 50%, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri sebesar 1300 darah. Bisa dipakai 2 kali. Nah, seperti itu.
Ya, tak remove saja karena memang nggak mau tak pakai ya. Nggak mau tak pakai. Kalau kalian mau pakai ini sementara di Cavern of Assassin, ya kalian pasang saja tadi talentnya atau pakai lain yang lebih bagus. Kalau untuk rune-nya bang, yang bagus untuk rilis ini apa? Boleh. Untuk yang rune yang terbaik untuk rilis ini, tak sarankan level 7 saja. Karena dia nggak termasuk base monster dan juga tidak termasuk monster yang punya hater ya. Jadi tak sarankan level 7. Speednya satu seperti ini level 7. Kalau kalian mau mutan ambil yang paling atas. Speed and life level 7. Nah, satu ya, satu. Yang dua seperti ini. Nah, level 7 saja. Kalau nggak dimutan seperti ini, kalau dimutan yang paling atas 2 biji ya. Power and life level 7. Nah, itu 2 biji ya. Jadi yang merah 2, yang kuning 1. Itu yang terbaik untuk krilis. Krilis atau apa tadi bilangnya? Krilis. Susah ya namanya ya. Iya, kita bahas untuk efek-efek skillnya di Dengwons ya. Coba di sini sekalian uji coba di test drive. Elemennya apa tadi? Krilis. Kegelapan tadi. Warnanya seperti kegelapan ya. Nah, ini. Bentuknya gitu ya. Itu seperti apalah itu? Enggak tahu saya. Pokoknya aneh ya. Dari alien mungkin. Nah, karena memang eranya sudah lama ya, jadi ternya pun lumayan jauh. Nah, ini sekarang giliran. Nah, susah amat bilang kayak gitu, belepotan. Nah, ini skill 1. Jika apa ya? Jika skill satunya ini bisa aktif, tak terangkan sekalian, tak bahas sekalian dengan reliknya tadi yang tak sarankan. Dia memberikan kerusakan urutan kedua berelemen kegelapan untuk semua musuh. Urutan kedua, kok bisa tahu urutannya bang? Karena ada 5 urutan. Yang pertama tadi udah tak sebutin belum ya? Udah tak sebutin lagi. Low, moderate, heavy, massive, dan insane. Nah itu urutan terkecil dari yang terbesar. Moderate itu urutan kedua berelemen kegelapan untuk semua musuh, dan juga semua musuhnya nanti akan diberikan efek bleeding ya, efek bleeding. Nah, ini bleeding untuk yang belum tahu, bleeding itu memberikan kerusakan sekitar 10% ya, memang 10% berelemen fisikal. Untuk yang belum tahu fisikal itu, fisikal nggak punya strongest dan nggak punya weakness. Maksudnya apa strongest? Nah, ini kalian bisa lihat si krilis. Nah, elemennya kan kegelapan skill 1. Kalau musuhnya berelemennya tanah seperti ini, nah, ketulisannya akan strong. Maka untuk yang strong itu dikalikan 2,5 kerusakannya. Hanya saja bleeding ini nggak punya seperti itu karena dia fisik ya elemennya, bukan kegelapan. Fisik itu gambarnya seperti tangan. Kalau untuk spesial gambarnya warna-warni kayak ungu warnanya ya. Jadi dua elemen itu, fisik dan juga elemen spesial, itu elemen yang tidak punya strongest dan nggak punya weakness. Nah, dua itu. Jadi lebih bagus mana bang? Saya lebih suka elemen yang biasa. Nah ini elemen spesial ya, yang warna-warni kayak gini. Itu elemen spesial. Bleeding ini mempunyai pasif juga karena bleeding itu termasuk high torture juga ya. Bleeding memberikan pasif, yaitu dia akan menurunkan kerusakan yang akan datang sebesar 20%. Contohnya monster musuh yang terkena bleeding memberikan kerusakan ke rekan tim kita. Semisal kerusakannya 1B, maka yang masuk adalah 500 M saja. Nah, seperti itu. Separuh. Kok 500 M, 80 M, 800 M. Hilang 20% ya. Sorry. Hilang 20%. Kalau untuk Chow of Doom skill kedua. Skill 1 ini tadi punya lagi satu. Dia bisa ngilangin efek negatif yang dimiliki oleh dirinya. Jika si Kelaras atau siapa ini namanya susah amat, krilis susah pokoknya itu ya. Dia kalau terkena efek negatif, entah tortur, debuff ataupun efek kontrol ya. Kalau kontrol nggak bisa ya. Kalau efek debuff dan juga tortur dia bisa hilang. Dia ngehilangin efek minus ya ini ya. Dia bisa menghilangkan efek minus jika memakai skill 1 untuk dirinya sendiri. Lupa saya nggak bilangin tadi. Skill kedua, dia memberikan kerusakan heavy, berarti urutan ketiga, berelemen kegelapan untuk satu musuh saja, dan satu musuhnya akan diberikan efek hellfire ya, hellfire untuk satu musuh. Itu ya belum tahu hellfire tadi sudah tak jelaskan boy, seperti ultimate seingatku ya.
Skill ketiga, dia memberikan kerusakan moderate, berarti urutan kedua, di atasnya kecil, di bawahnya sedang. Berelemen spesial, di mana spesial ini sama dengan elemen fisik, tidak punya weakness, nggak punya strongest ya. Dan setelah itu, ini untuk semua musuh ya kerusakan. Setelah itu memberikan efek True Vision. Untuk True Vision ini dia menaikkan penglihatannya ataupun akurasi dirinya sebesar 200%. Contoh, kalau Krilis ini nggak punya True Vision kan 100% penglihatannya ya, 100%. Kalau dia pakai skill 3 maka penglihatannya 200%. Biar apa sih bang kok punya True Vision? Kalau musuhnya punya trait seperti Taug, Haldernet, dan Bulwark, itu dia nggak bakalan miss ya. Pukulannya itu nggak bakalan miss ya. Ini status save effect 20% less acuari, seperti itu ya. Jadi biar nggak miss kalau mukul, biar nggak meleset. Dan dia akan kebal terhadap efek negatif yang bernamakan blind dan juga minor blind. Nah, bukan kebal, tetap masuk tapi hanya tidak berpengaruh. Coba saja, True Vision 200% dikurangi minor blind 25%. Enggak, masih di atas 100 ya, dan dikurangin blind masih di atas 100 juga. Jadi bisa dibilang tetap masuk tapi nggak ngefek. Kalau untuk total blind ya tetap saja masuk kalau total blind, karena memang kebutaan total ya. Sebagus apapun penglihatannya, sebesar apapun 200% pun kalau terkena total blind ya tetap buta ya. Memang total blind itu kebutaan total ya. Bagus. Kalau untuk skill keempat, dia memiliki kerusakan heavy itu urutan ketiga, berelemen spesial lagi untuk satu musuh, dan satu musuhnya akan diberikan efek Hellfire. Hellfire sama dengan ultimate. Kalian coba lihat ya kalau bingung. Batuk terus ya. Setelah itu memberikan efek True Vision lagi untuk dirinya. Ya memang kayak gitu. Bagus ya bang, lumayan. Hanya saja kalau ada monster di era galaktik, ada salah satu dari ini ya. Namanya siapa namanya? Kalau kalian tanya monster bagus di era galaktik ya, ada Taker semua. Apa namanya? Habis ini tak lihatin lah kalau saya nggak lupa ya. Ini untuk yang kalian tanya, bang, cara ngecek monster weakness sama strongest di mana? Kita harus paham untuk elemen minusnya di mana. Nah ini, jadi elemen api lebih kuat terhadap elemen natur akan lebih kuat terhadap elemen magic. Nah itu berputar ya seperti ini. Nah, pukulannya kalau lebih kuat akan dikalikan 2,5 besar ya. Untuk animasinya seperti ini ya. Buat yang mau direviewkan monster ataupun memberikan kritik dan saran, silahkan kalian ketik di komentar. Ataupun mau join live streaming, kalian silahkan join live streaming saya habis maghrib ya. Habis maghrib setiap hari sampai capek ya. Kalau kalian tanya monster yang bagus era galaktik, ada 4 ini: Mataragon, Grinde, Kenekro, dan Dragbait. Ini semuanya mempunyai hater dan punya skill-skill damage tinggi. Ini bisa juga kalian pakai di Cavern of Assassin, bisa juga dipakai di Colosseum, bisa juga dipakai di Bounty Hunt. Satu monster bisa dipakai di mana-mana ya. Jadi sebisa mungkin kalian punya 4 monster ini ya, 4 monster ini. Nanti untuk grindenya sekalian tak review ya. Nah, begini saja untuk video rilis reviewnya ya. Terima kasih yang sudah subscribe. Saya pamit undur diri. Chandra Sabibut, Monster Legends Indonesia.